Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Hajah Siti Hasanah. Jabatan saya Camat Sungai Pinang, Kota Samarinda. Kecamatan Sungai Pinang merupakan pemekaran dari Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2010. Kecamatan Sungai Pinang terdiri dari 5 kelurahan yang berada di Kecamatan Sungai Pinang ini, yaitu Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Temindung, Kelurahan Gunung Lingai, dan Kelurahan Mugerejo. Luas wilayah Kecamatan Sungai Pinang 34,16 km. Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Pinang sebanyak 110.000 jiwa yang tersebar di 248 RT. Jumlah terbanyak penduduk yaitu di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan jumlah penduduk kurang lebih 38.000. Yang paling sedikit adalah Kelurahan Bandaran. Jumlah penduduknya kurang lebih 9.000. Kecamatan Sungai Pinang ini berbatasan dengan sebelah utara Samarinda Utara, sebelah timur Samarinda Ilir, sebelah selatan Samarinda Ilir juga, sebelah barat adalah Samarinda Hulu. Kondisi sosial budaya yang ada di Kecamatan Sungai Pinang, kita ambil dulu dari kata-kata suku ya, karena di sini sepertinya sukunya ya heterogen semua ya, jadi tidak ada yang terbanyak misalnya suku Jawa atau suku lain-lainnya, jadi semuanya merata. Kalau dari segi agama ya, yang pasti agama Islam yang paling banyak di Kecamatan Sungai Pinang ini. Tradisi adat ya, pasti masih ada warga kita yang mempertahankan adat istiadatnya. Contohnya aja mungkin kalau suku Jawa ya kan masih ada kalau acara sunatan, memanggil atau memakai reog dan lain-lainnya. Itu juga yang lainnya, suku Kutai, suku Bajak dan lain-lainnya. Untuk toleransi antar agama di Kecamatan Sungai Pinang ini ya sangat baik sekali toleransi antar agamanya ya. Contoh aja pada bulan suci Ramadan, Vihara Budi Center yang ada di Kecamatan Sungai Pinang ini setiap tahun selalu mengadakan buka puasa bersama dan membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu di sekitar wilayah Kelurahan Mugerejo ini, karena Budi Center ini berada di wilayah Kelurahan Mugerejo. Jadi untuk toleransi antar beragama sangat baik sekali, khususnya di Kecamatan Sungai Pinang. Untuk sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Sungai Pinang, khususnya untuk rumah ibadah dulu. Rumah ibadah yang ada di Kecamatan Sungai Pinang ini, kalau masjid, di sini kan ada Masjid Jami ya, Masjid Kota Samarinda, yaitu Masjid Agung Pelita. Itu termasuk Masjid Kota Samarinda. Jumlah masjid ada 34 ya. Jumlah langgar itu ada 49 langgar atau musola. Nah, kalau jumlah vihara ada 1, jumlah gereja ada 8 gereja yang berada di Kecamatan Sungai Pinang ini. Kalau tempat perdagangan, sarana dan prasarana tempat perdagangan, pasar ada 2, Pasar Merdeka dan Pasar Arum. Kalau untuk transportasi, terminal Kecamatan Sungai Pinang tidak memiliki terminal. Tapi kalau angkutan kota sudah dijangkaui semua wilayah yang ada di Kecamatan Sungai Pinang. Untuk keamanan,
Kecamatan Sungai Pinang ya alhamdulillah termasuk yang kondusif ya, walaupun dengan jumlah penduduk yang sangat banyak sekali dan padat sekali, tapi ya berkat koordinasi dan kerjasama yang baik lintas sektoral yang ada di Kecamatan Sungai Pinang, khususnya Mustika, yaitu Kapolsek, Ramil, dan Camat Sungai Pinang, diikuti oleh lurah-lurah yang ada dan unsur-unsur forum yang ada baik di tingkat RT maupun di tingkat kelurahan. Kalau ada hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat, Babinsa maupun Bimas yang ada di kelurahan langsung tanggap dan saling koordinasi dengan atasannya masing-masing. Wilayah-wilayah yang berada di Kecamatan Sungai Pinang ini, pelayanan PDAM-nya itu belum setiap hari mengalir. Masih ada seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali, ya. Jadi belum semua dapat menikmati pelayanan air bersih 2x24 jam. Namun hal itu dapat teratasi ya, mungkin dengan adanya distribusi dari pelayanan PDAM melalui tangkinya ya kan, yang masuk wilayah-wilayah yang tadi belum teraliri air bersih tadi, dan juga ada sumur bor yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang ini, khususnya di Kelurahan Gerejo, yang mana sumur bor ini merupakan program dari pusat, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kalau listrik hampir 99% sudah terlayani ya, aliran listrik di rumah warga yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang. Tempat pembuangan sampah yang ada di Kecamatan Sungai Pinang ini hampir semua kelurahan yang ada TPS-nya. Jadi masyarakat itu dihimbau untuk membuang sampah ke dalam TPS dari jam 18.00 sampai jam 6 pagi. Apabila masyarakat itu membuang sampah di luar dari jam yang telah ditentukan, biasanya itu ada razia dari gabungan DLH. Ya, tapi kita selalu mengimbau kepada masyarakat agar membuang sampah pada jam yang sudah ditentukan, ya kan? Jangan sampai melewati jam yang sudah ditentukan. Kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat, ya kan, untuk tidak menggunakan air mineral yang sifatnya kemasan seperti aqua dan lain-lainnya, gitu. Karena berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 sudah larangan menggunakan kemasan-kemasan plastik, gitu. Kita di RT-RT mendirikan Bank Ramli juga yang ada di RT-RT ini, untuk mungkin sampah-sampah seperti bungkus Indomie, ya kan, kardus dan lain-lainnya tuh jangan dibuang semuanya ke TPS, tapi kita kumpulkan di rumah masing-masing, dan nanti setiap minggu atau setengah bulan sekali diadakan penimbangan di Bank Ramli yang ada di RT masing-masing. Potensi alam yang ada di Kecamatan Sungai Pinang, kalau pertambangan sudah tidak ada lagi ya. Batu bara yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang sudah tidak beroperasi lagi ya. Yang ada mungkin galian C, tapi sifatnya cuma untuk pemakaian aja, untuk pribadi gitu ya kan, tidak untuk yang sifatnya mungkin komersil. Perairan yang ada di Kecamatan Sungai Pinang di sini dialiri oleh Sungai Karangmungus. Ada 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, dan Kelurahan Bandara. Nah, ya kan, itu sebagian ada warganya yang berdomisili di pinggiran Sungai Karangmungus. Dan mudah-mudahan Kota Samarinda dalam waktu dekat ini, semua rumah yang ada di bantaran Karangmungus
mungkin akan dipindahkan begitu sehubungan dengan mengantisipasi banjir yang ada di Kota Samarinda. Potensi wisata yang ada di Kecamatan Sungai Pinang yang sering dikunjungi oleh warga Kota Samarinda yaitu pertama mungkin kolam renang ya yang ada di Kelurahan Megorejo, yaitu kolam renang Soka Salba. Ini juga setiap hari-hari libur atau weekend ini penuh dengan kunjungan oleh warga, dan kolam renang yang ada di Perumahan Citraland dan Vihara Bugis Center juga ini merupakan kunjungan dari warga luar seperti Malaysia, Singapura, Thailand, ya kan? Karena di situ juga ada kafe yang menyiapkan makanan vegetarian yang terkenal. Harapan kedepannya untuk wilayah Kecamatan Sungai Pinang ya saya inginkan pastinya Kecamatan Sungai Pinang ini lebih maju lagi, ya kan? Melihat kondisi wilayah yang ada di Kecamatan Sungai Pinang ini juga, ya kan? Tadi ada beberapa objek wisata, ya kan? Nah, mungkin ini masyarakatnya lebih kreatif lagi untuk membangun Kecamatan Sungai Pinang ini, ya kan? Khususnya nanti kita bekerja sama ya tadi dalam permodalan, ya kan, di mana dari bank yang ada di Kota Samarinda ini memberikan kemudahan kepada usaha-usaha mikro dan usaha kecil maupun usaha-usaha UMKM yang lainnya, ya kan. Kerjasama kita dalam perizinannya, ya kan, kita memberikan perizinan yang semudah-mudahnya kepada mereka, ya kan, melalui program-program UKM-UKM yang ada di Dinas Koperasi maupun di Dinas Perdagangan.